Damai sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Chelsea Sofianikulu di podcast Mandu TV Saulunto. Here we are, Ikonyo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Di mana tamu kita kali ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 2 Saulunto. Penasaran gak sih siapa bintang tamu kita kali ini? Yuk kita sapa abangnya. Halo bang, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Oke, puji Tuhan deh kalau kabarnya baik. Ngomong-ngomong nih, gimana sih perasaan abang pas akhirnya setelah sekian lama abang bisa balik lagi ke Semandu tercinta ini? Kayaknya ada perasaan dejavu nggak sih bang? Iya, dejavu banget sih, karena kan kayak 10 tahun yang lalu nih abang masuk ke SMA 2 dan sekarang udah 2025 kayak udah banyak banget perkembangannya SMA 2. Oh, oke deh. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh nih Bang, biar teman-teman yang lain juga bisa pada kenal sama Abang, yuk kenalan dulu. Jadi guys, bintang tamu kita hari ini bernama Bang Robert Tri Arjunet. Saat ini Bang Robert sedang menjalankan program S2 di UGM loh teman-teman. Sebelumnya dia juga pernah kuliah S1 di UNP. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau Bang Robert ini juga punya banyak penghargaan loh. Di antaranya saya sebutin satu-satu ya Bang. Boleh. Yang pertama itu ada finalis LKTI National Soil Festival, juara 3 LKTI National Forest Time, finalis EGSA Essay Competition, juara 3 LKTI National Geosak Competition, finalis LKTI National Geosak Competition. Nah, Bang Robert juga punya beberapa beberapa publikasi nih teman-teman. Oke, salah satunya yaitu Tsunami Hazard Analysis of Land Use in Karangkendli Village Cilacap, Central Java. Wah, ternyata alumni kita satu ini keren banget ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kemarin abang kan sempat kesini juga nih, buat ngasih ilmu ke adik-adik seputar kebencanaan. Nah, Chelsea mau ngasih beberapa pertanyaan nih bang. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, abang lulusan tahun berapa ya di Semandu? Oke, dulu tuh abang masuk tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Oke. Setelah lulus di tahun 2017, abang lanjut kemana sih bang dan jurusan apa? Oke, tahun 2017 abang melanjutkan di program studi Geografi Universitas Negeri Padang di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, Fakultas Ilmu Sosial. Setelah tentang jurusan yang abang pilih, apa sih yang jadi motivasi buat abang sampai abang pengen milih jurusan itu? Mengingatkan jurusan itu kayaknya kurang terkenal gitu. Bahkan sebagian orang pasti bertanya, kok mau sih pilih jurusan itu? Kenapa nggak kayak kedokteran, teknik, atau yang lain-lain lah yang terkenal gitu? Oke, dulu tuh awal masuk SMA ya, ini cerita dulu ya, introduction dulu. Semester 1, 2, dan 3, itu tuh abang nggak pernah tuntas satu ujian pun di geografi. Buat itu UH, UTS, or anything, assessment lainnya gitu lah. Tapi setelah semester 4 kayak, kok asik ya belajar geografi, kok enak ya gitu. Jadi kayak, dan titik baliknya itu waktu UTS semester 2, abang dapetin nilai 98 dan itu cuma satu soal aja yang salah. Jadi kayak, wah ternyata semenarik itu ya geografi untuk dipelajari. Jadi kayak mulailah suka untuk mempelajari geografi. Dulu gurunya itu Pak Sarful Sidik, tapi udah pensiun ya sekarang. Nggak ketemu kan ya? Enggak Pak. Nggak. Oke. Ternyata geografi cukup menarik ya teman-teman. Oke, setelah menyelesaikan program S1, apakah abang pernah bekerja terlebih dahulu atau langsung lanjut ke S2? Lulus tahun 2021 bulan Desember. Setelah itu abang proses pengambilan ijazah, dan setelah dapat ijazah, abang nggak langsung kerja, tapi pengen feel free menikmati dulu sebelum bekerja atau nanti lainnya lanjutin studi. Dan abang memutuskan untuk main-main dulu ke Jakarta, Bandung, Bogor selama 2 bulan. Itu pindah-pindah di mana ada sepupu, terus datengin, terus nginep, terus main, explore. Dan setelah itu di bulan November, abang ikut kursus di Kampung Inggris Pare. Dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Pare itu selama 12 jam naik kereta. Karena dari dulu udah pengen lanjut S2.
pengen lanjut S2 salah satunya itu butuh TOEFL karena pengen apply beasiswa juga karena kan S2 mahal banget ya. Jadi pengen lanjut dengan beasiswa dan mempersiapkan semua persyaratan untuk masuk ke beasiswa ini dan S2. Dan memutuskan untuk ke Pare kursus TOEFL. After itu di tahun 2023 pulang ke kampung karena Idul Fitri. Habis Idul Fitri, setelah Idul Fitri, abang kerja di salah satu lembaga riset yang berstatus NGO di Jakarta. Ya, nggak hanya di itu, abang juga tergabung dalam pembuatan dokumen kajian risiko bencana dari BNPB sebagai writer and quality control document. Gitu. Oke, ternyata panjang juga ya perjalanan abang sampai akhirnya S2. BTW nih kerjanya keren juga nih bang, di umur segitu abang udah punya pengalaman kerja. Oke, jadi dengar-dengar nih, abang kan penerima beasiswa LPDP nih bang. Iya, nggak semua orang loh bisa dapetin beasiswa itu. Kasih tahu dong bang, tips dan triknya buat teman-teman semuanya. Mulai dari informasinya dari mana, jadwalnya kapan aja, syaratnya gimana. Terus untuk dapetin beasiswa ini, abang nyobanya berapa kali sih, berkali-kali atau sekali langsung dapet gitu? Oke. Untuk LPDP sendiri itu merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan yang nge-cover semua kebutuhan awardee untuk lanjut S2 ataupun S3. Sebelumnya mau abang perkenalkan dulu nih beasiswanya. Nah, beasiswa LPDP ini terdiri banyak program banget. Abang reguler, ada juga afirmasi, PTUD, dan ada 20-an lagi program untuk LPDP ini. LPDP plus program dengan negara-negara lainnya gitu. Nah, LPDP ini juga membiayai seperti biaya bulanan, uang kuliah, publikasi, tesis, asuransi kesehatan, transportasi, book allowance, semua itu ditanggung sama LPDP. Nah, gimana cara ngedapetin LPDP ini? Ini panjang banget ya sebenarnya ceritanya, story-nya gitu. Tapi dulu dapet informasi dari teman ke teman, lulus S1, kami, abang dan teman-teman waktu itu pengen emang membidik, ayo kita sama-sama lanjut kuliah. Karena S2 itu mahal, jadi kita cari beasiswa biar membebankan orang tua, biar nggak jadi beban orang tua banget gitu kan ya. Dan ada juga nih alumni SMA 2 yang dapat LPDP. Kalau nggak salah kakaknya angkatan 2013 atau 14 lulus dari SMA 2. Nah, abang taunya dari situ karena abang temenan sama adiknya. Nah, abang tanya-tanya lah LPDP itu gimana kak, dan kakaknya ngasih tahu informasi yang sangat banyak banget, dan abang implementasiin lah persiapan dari jauh-jauh hari. Terus after itu semua perlengkapan dokumen-dokumen udah lengkap kayak TOEFL, esai dan lain sebagainya, barulah daftar. Untuk daftarnya langsung di website Kementerian LPDP di Kementerian Keuangan, dan itu udah ada langsung informasi di buku panduan yang lengkap banget. Jadi kalau teman-teman pengen daftar, teman-teman bisa lihat di buku panduan itu dan baca halaman per halaman biar paham. Karena itu banyak-banyak informasi yang didapatkan di sana. Oh ya, kalau sekarang itu nggak perlu TOEFL buat yang afirmasi. Jadi bisa langsung daftar. Nah, untuk proses pendaftarannya ada 3 tahap. Tahap administrasi, yang kedua itu tahap skolastik, dan tahap 3 itu substansi. Yang administrasi ini semua persyaratan kita udah dapetin, kayak surat rekomendasi, TOEFL, dan beberapa dokumen-dokumen lainnya kita masukin, dan kita tunggu prosesnya. Kalau umpama semua lengkap sesuai dengan yang diminta oleh LPDP, kita dinyatakan lulus. Nah, kalau kita dinyatakan lulus, kita lanjut ke bakat skolastik. Di skolastik ini kayak TPA, tahu TPA nggak? Tes potensi akademik. Ataupun kayak UTBK deh, tapi soalnya itu lebih susah. Aritmatikanya, algoritma itu lebih susah lah gitu soal-soalnya gitu. Dan itu ujian. Kalau umpamanya di ujian tuh langsung keluar nilainya. Kita ujian, langsung keluar nilainya. Tapi untuk passing grade-nya itu kita nggak tahu. Kita nilai dulu yang tahu. Dan kalau udah waktunya keluar, itu dinyatakan passing grade-nya berapa. Kalau kamu nilainya di atas passing grade atau pas passing grade, kamu dinyatakan lulus. Tapi kalau di bawah passing grade itu nggak lulus. Kalau lulus, itu lanjut ke substansi. Substansi ini wawancara. Wawancara dengan 3 interviewer. Yang pertama itu dari
Kementerian Keuangan, yang kedua itu dari psikolog, yang ketiga itu dari pihak kampus, seperti itu. Tapi, kalau pengen jalur FES, dari administrasi langsung loncat ke substansi juga bisa, tanpa bakat skolastik. Dengan cara kamu masuk dengan LOA. Kamu harus diterima dulu di perguruan tinggi tujuan. Kalau kamu udah dapet LOA dari UNIF, kamu nggak harus bakat skolastik. Kamu langsung lanjut ke substansi. Nah, abang dulu 2 kali coba baru jebol ya, karena kayak persaingan tuh ketat banget gitu. Jadi pertama tuh ikut di di Juli 2023, pulang dari kampung Inggris langsung coba percobaan pertama. Semua persiapan, semua mock up, interview dan lain sebagainya udah persiapkan banget lah. Karena teman abang juga sebelumnya udah banyak yang lulus LPDP, jadi pengen sesi sharing lah sama mereka gimana sih biar bisa lolos. Dan setelah itu udah semua selesai, tapi dinyatakan nggak lolos di percobaan pertama. Tapi nggak langsung, aduh gimana ya, nggak, harus bangkit lagi untuk dapetin beasiswa ini karena penting itu dapetin beasiswa gitu. Dan lanjut lagi, waktu itu abang ngikutin 3 jalur tadi. Administrasi, skolastik, dan substansi. Nah, yang kedua ini, percobaan kedua, abang lewat jalur LOA. Abang daftar dulu di UGM, dan alhamdulillah di UGM itu sekali percobaan daftar lolos, dan abang masukin pakai LOA dan tanpa bakat skolastik tadi, tanpa ujian. Dari administrasi lengkap, dan langsung waktu itu substansi. Dan substansi pun juga lancar-lancar aja, karena sebelumnya juga lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala, tapi dinyatakan nggak lolos. Yang kedua ini lebih gimana ya, waktu mudik nih, mudik H+1, mudik langsung besok paginya ujian tanpa ada persiapan banget, karena itu dari siang flight dari Jakarta, terus dari Padang ke Talawi lagi kan ya, nyampenya tuh malam. Besok paginya tuh langsung uji wawancara. Kan dar-der-dor ya. Jadi kayak aduh gimana ya, tapi dilalui aja. Alhamdulillah lulus di percobaan kedua ini, seperti itu. Oke, ya keren banget ya teman-teman. Perjalanannya juga panjang banget nih. Oke, mohon maaf Bang, sebelumnya aku stalking media sosial Abang. Aku lihat di postingan-postingan Abang tuh, Abang ada ke beberapa kampus-kampus terkenal. Dalam rangka apa sih Bang? Nah, waktu kuliah ya, kalau ceritanya tuh panjang banget juga nih. Waktu SMA abang nggak berprestasi banget ya, nggak ada gimana ya, biasa aja sih. Kalau anak di kelas tuh 21, abang ranking 10. Tapi nggak pernah juara, nggak pernah top 5 juga, dan nggak juga berprestasi. Cuma di tahun 2016 pernah ikut OSN Kebumian, tapi tingkat kota doang. Tapi nggak lolos nih, cuma finalis doang. Dan di kuliah lah, dapetin teman yang sangat mendukung banget ya. Di bidang akademik dukung, di bidang lomba-lomba jago dukung, dan lain sebagainya juga mendukung banget nih. Jadi kayak tertarik lah diajakin sama teman, ayo kita ikut lomba gitu. Karena ikut lomba ini kita bisa keluar daerah, kita ke kampus-kampus top, kita bisa bertemu banyak orang, jadi kayak tertarik juga lah, dan juga dibiayain oleh kampus. Nah, ikutlah lomba pertama kali itu di tahun 2018 di Soil Festival di IPB University, dan asik banget sih waktu itu ketemu dengan profesor-profesor yang ahli di bidangnya. Waktu itu abang angkat tentang gambut, dan emang profesor gambutnya di IPB, jadi kayak wah kita dapat ilmu baru nih. Sewaktu paper kita, karya ilmiah kita ini dikomentari emang dari profesornya langsung. Kayak itu enak banget, asik banget gitu. Dan dari 2018 ingin mengikuti lomba tuh ada lagi gitu loh. Walaupun nggak lolos, nggak dapet juara nih. Waktu itu cuma top 5 doang. Tapi nggak apa-apa, pengen lagi gitu loh. Jiwa-jiwa ini ikutin lomba. Dan daftarlah abang di Forest Time kalau nggak salah di Sumatera Utara, di Fakultas Kehutanan tahun 2019. Dan waktu itu alhamdulillah dapat juara 3. Waktu itu yang juara satunya UNS, juara 2-nya UNES, juara 3-nya UNP. Dan dapetin teman-teman dari ITB, dari UI, lain, ketemulah sama teman-teman. Nah, terus di tahun 2020, abang ikut lagi nih. Pokoknya kami tuh punya target ya. Kayak tiap semester tuh kami harus publikasi jurnal, kalau enggak lomba tingkat nasional. Karena biar bisa membanggakan nama kampus lah tingkat nasional gitu. 2020 abang ikut lomba lagi.
di UPI Bandung, dan alhamdulillah dapat juara 3. Fun fact-nya, di waktu abang di USU kemarin di 2019 itu dari UI, sama-sama dari anak geografi UI. Kami ikut kompetisi tapi dia nggak menang. Di tahun berikutnya abang ketemu lagi nih sama dia, jadi kayak wah ketemu lagi nih gitu kan, jadi kan excited gitu ya. Terus ketemu lagi sama anak UI itu, dan dia dapat juara 2, abang dapat juara 3 waktu itu. Terus di tahun berikutnya ikut juga lagi esai di Eksa UGM, di Geografi Lingkungan UGM. Jadi kayak kalau kita pergi lomba itu nggak cuma sekedar pergi lomba ya, kita juga bisa pergi main lah, liburan lah ya. Tapi di liburan dibayarin sama kampus. Terus selain itu abang juga dapat beasiswa dari kampus. Kalau dapat juara tingkat nasional, jadi abang gratis uang kuliah. Jadi abang gratis uang kuliah dari semester 5 sampai tamat itu gratis. Jadi nggak beban orang tua banget ya. Oke, keren banget ya cerita perjalanan abang yang ternyata panjang banget. Panjang banget. Dan itu pastinya nggak mudah sih bang gitu. Oke, next generasi sekarang kan banyak ininya nih bang, banyak distraksinya nih. Nah, misalnya dari sosial media atau game. Nah, tanpa sadar pengaruh gadget ini bikin kita jadi sedikit malas ya, mulai malas berliterasi atau malas belajar. Ada motivasi nggak bang buat teman-teman yang lagi nonton biar mereka tuh lebih semangat lagi belajarnya? Oke, mungkin ya kita nggak bisa memungkiri ya di zaman sekarang yang digitalisasinya tingkat tinggi banget ya, cepet banget ya. Tapi tergantung di diri kita lagi sendiri, bagaimana kita memanage waktu kita. Karena manajemen waktu itu penting banget. Kalau umpamanya kamu pengen ngejar sesuatu, ya kamu harus hard work. Kamu boleh main handphone, boleh. Abang juga main handphone kok gitu. Tapi kita ngebatasi mana yang didahulukan, mana prioritasnya yang mana gitu. Kalau umpamanya mau ujian nih, ya kita belajar dulu ya. Boleh lah self rewardnya itu ngegame setengah jam, boleh, nggak ada yang larang. Tapi ya tadi kita harus bisa memanage waktu dengan baik agar kita bisa kedepannya bagaimana untuk menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, makasih nih Bang motivasinya. Terakhir nih Bang, seorang Bang Robert tentunya pasti punya tujuan jangka panjang sama jangka pendek setelah lulus dari UGM kan. Nah, apa sih tujuan jangka panjang dan jangka pendek seorang Bang Robert? Oke, karena saya dibiayain oleh Kementerian Keuangan, at least itu dari duit negara, dari rakyat juga yang membiayai. Kalau dalam jangka pendek, panjang, menengah maupun semuanya, saya tetap mau berkontribusi bagi negara, itu jelas. Kalau dalam jangka pendeknya, sekarang nih, besok pulang ke Jogja, itu ngelarin tesis dulu, tesis sama publikasi, terus kayak ngelakuin kegiatan nggak berdampak. Contoh kemarin sosialisasi sama anak-anak SMA terkait SMA 2 nih terkait mitigasi bencana. Nggak hanya di SMA 2 nih, sebenarnya abang juga ngelakuin di beberapa sekolah. Mulai dari SD, beberapa SD juga abang adain gitu agar bisa mengedukasi anak-anak terkait di rumpun bidang ilmu abang itu mitigasi bencana gitu. Setelah lulus mungkin kerja dulu ya, kerja mungkin masih di Indonesia karena saya harus mengabdi ke negara. Kerja dulu sekitar 3 tahun atau 4 tahun dan after itu baru rencana mau lanjut studi jelas. Dan ya mungkin kembali ke negara atau kembali ke Sawalunto mungkin ada ya sometime ya, tapi dalam waktu dekat belum balik nih ke Sawalunto nih ya. Ternyata rencana abang di masa mendatang itu juga nggak kalah keren ya bang. Mudah-mudahan keinginan abang nih bisa kecapai deh. Amin. Terima kasih bang atas kedatangannya. Semoga pengalaman yang udah abang bagiin ke kami semua di sini bisa bermanfaat buat kami. Terus kedepannya kita juga sama-sama berdoa nih biar abang dikasih kelancaran dalam perkuliahan. Terus kami pun berdoa biar kami junior abang ini mampu mengikuti jejak kesuksesan abang suatu saat nanti. Oke guys, sekian percakapan kita dengan bintang tamu kita kali ini. Saya Chelsea Selviani Hulu dan saya Robert Rayarjunet. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya podcast Madu TV Sawalunto. Here we are di Konyol.